Halo semuanya, balik lagi di channel Motor-Motoran. Masih dalam edisi Dakar. Kali ini kita bakal nge-review skala 1:18. Yang kita review adalah ini, Peugeot 405 T16 Grand Red dari Dakar tahun 1989. Ini keluaran dari otomobil. Dusnya dan packagingnya seperti ini. Polos, cuma ratusan otomobil aja, dan di dalamnya hanya ada styrofoam, jadi tidak perlu kita bahas secara detail. Langsung aja kita ke diecast-nya. Maaf, bukan diecast, ini bahannya resin. Langsung aja kita lihat modelnya seperti ini teman-teman. Tampak depan, dari samping, kemudian ini samping, belakang, dan separuh atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita langsung masuk saja ke sesi berikutnya. Let's go! Ya, sebelum kita menelusuri detail dari diecast Peugeot 405 T16 Grand Red ini, kita akan mengupas sedikit sejarah dari mobil ini. Jadi, di tahun 1980-an, Peugeot itu cukup mendominasi di ajang era Grup B. Namun, hal itu berakhir ketika tahun 1986 Grup B dilarang. Nah, Kepala Divisi Motorsport Peugeot saat itu, Jean Todt, yang kemudian kita kenal dia sebagai di Ferrari dan Presiden FIA, memutuskan untuk mengalihkan fokusnya Peugeot ke Paris-Dakar Rally. Nah, waktu itu Peugeot turun tahun 87 pakai 205 T16 Grand Red. Di 87-88 si 205 itu mendominasi, cuman akhirnya jika ingin terus menang maka mereka harus mendevelop mobil baru nih. Nah, oleh karena itu dipilihlah 405. Kenapa 405? Karena pertama 405 aerodinamisnya lebih bagus ketimbang 205, terus dimensinya lebih panjang dibandingkan 205 karena 205 waktu itu versinya lebih panjang dibandingkan WRC yang dipakai di Paris Dakar. Nah, yang terakhir 405 itu waktu itu mobil yang sangat populer di pasaran, sehingga kalau menang bisa meningkatkan citra penjualan. Oke teman-teman, tadi sedikit sejarah dari Peugeot 405 Grand Red Dakar 1989. Nah, sekarang kita langsung masuk ke detail resinnya. Ini bahannya resin, bukan diecast. Kemudian dari penjualan, selain kita dapatnya model ini aja, terus yang atas ini ban cadangannya bisa dilepas. Ini detail ban cadangannya. Ininya bahannya kain, strapnya, terus ya ini biasa rubber dan resin. Jadi waktu dapat ini terpisah, lalu kita pasang di atas ini. Oke. Nah, untuk alasan keamanan saya amankan dulu takut jatuh. Nah, untuk tampilan samping seperti ini. Ini tampilan samping. Detail kacanya ada rivet. Terus ini harusnya sliding window ya, cuman tapi tidak sliding. Lalu decalnya sepertinya cukup oke, cuman ada defect sedikit di sini seperti robek, tapi tak apalah, cukup oke lah untuk auto. Lalu yang di sini ini seharusnya kalau kelihatan detailnya, kelihatan. Nah, ini ada lubang angin di sini, ada dia dari metal dan dibuat dari metal, jadi ada bolong-bolongnya. Kemudian dari interior, dalam interiornya ada sabuk pengaman yang dibuat bahannya dari kain, terus untuk kunciannya tuh di dalam situnya bahannya metal. Lalu untuk dashboard terlihat ada detail dari tombol-tombol yang dipakai navigator, terus ada speedometer dan sebagainya. Ini oke, cukup bagus. Lalu untuk bagian depan detailnya bagus. Dari detail lampunya semuanya oke dan baik, tidak ada keanehan, cuman ya cukuplah untuk di resin. Lalu bagian depannya seperti ini sebenarnya ada sedikit mod. Ini bahannya metal, cuman tapi dia nggak tembus ya, jadi nggak kelihatan sisi bagian sananya seperti apa bentukannya, jadi cuman polos hitam aja dengan tulisan Peugeot. Oke, ada tambahan bulbar di bawahnya. Ini bawahnya sih polos aja ya, cuman 113 dari 500. Cuman ada pelindung cover depan dari mesin sedikit
detail suspensi, dan bagian belakang ini ada knalpot, lalu ini bolong nih, ini tempat baut kayaknya ya. Terus kita masuk ke sisi samping, sama seperti sebelahnya, cuman di sini ada detail yang kayaknya ketutupan, ini aku kurang tahu ini apa ini. Di sebelah sini ini dapatnya kita variannya yang JKX, kalau winarnya kalau nggak salah Arifatanen. Lalu untuk detail roda cukup memuaskan, ada tulisan Speedline di detail rodanya di sini. Nah, terus dengan tempelan Michelin-nya, mud flap-nya buatannya bahannya dari resin atau plastik, sepertinya plastik sih. Terus di sini ada tambahan detail dari bawahnya, dari cover bawah, dari rivet ini bahannya nikel juga nih. Lalu bagian belakang ya ini sayangnya tidak bolong. Ini seharusnya kayaknya kalau aslinya ada detailnya ya, tapi karena ini resin dan ya cukuplah untuk mengetahui kalau ini sebenarnya ada ini bolong nih, sepertinya ada diffusernya. Kemudian ada logo Peugeot, terus ada tulisannya 405 Turbo 16. Nah, itu singkat kepanjangan dari T16 tadi. Detail lampu belakangnya oke. Nah, dari atas seperti ini. Ada kelihatan sedikit detail mesin ya di sini. Oke, sebentar. Nah, ada detail mesin. Ya cukup oke lah untuk skala resin seperti buatan dari otomobil. Nggak lupa dia bikin detail mesin, walaupun ya cuma detail ala kadarnya. Tapi sejauh ini oke, menurut saya. Oke, seperti itu kurang lebih dari otomobil Peugeot 405. Oh ya, di sini ada emergency. Nah, ini ada tonjolan-tonjolannya nih tuh. Nah, kalau bagian depannya maaf tadi tidak terlihat. Depannya cuma ada decal aja sih sebenarnya ya. Kelihatan nggak ya? Sebentar. Nggak kelihatan. Nah, kalau di depannya ini tadi ada tempelan stiker decal dari radiator, ada 4. Kurang lebih seperti itu. Oke. Buat yang penasaran berapa sih yang gue tebus untuk mendapatkan Peugeot 405 Grand Red Dakar ini, waktu itu gue tebus di harga 1,6 juta rupiah. Itu pun udah beberapa tahun yang lalu ya. Kalau sekarang sih harganya sudah jadi segini ya. Nah, apakah menurut ini memuaskan bagi gue? Gue udah beberapa kali beli merek Otto dan sangat memuaskan, apalagi dia harganya bisa range antara 1,5 sampai 2 juta lah untuk kelas rally-nya, dengan detail yang cukup bagus, memuaskan, bisa cocok untuk dijadikan pajangan dan pandang mata. Dan gue udah punya beberapa Otto sih untuk varian rally-nya, dan sejauh ini sih selalu memuaskan ya untuk Otto. Jadi buat teman-teman di sana yang ingin membeli Otto, gue sarankan sih bisa diambil dan dikoleksi keluaran dari otomobil. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode yang akan datang. Salam.